Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat. Hari ini nanti kita akan belajar mapel fakih kelas 6 semester 1 tentang minuman halal dan minuman haram. Baik anak-anak, sebelum belajar mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar yang pertama adalah minuman halal. Apa ya pengertian dari minuman halal itu? Pengertian minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan yang dihalalkan, tidak kotor, tidak mengandung mudorot, dan diperbolehkan untuk dikonsumsi atau diminum. Pengertian minuman halal ini diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Apa saja ya yang termasuk jenis-jenis minuman halal itu? Kita akan belajar satu persatu tentang jenis-jenis minuman halal. Jenis minuman halal yang pertama adalah semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan manusia, baik dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Contohnya adalah semua jenis madu, air susu binatang ternak yang halal, contohnya susu sapi, susu kambing, air teh, dan lain-lainnya. Jenis minuman halal yang kedua adalah air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Contohnya adalah arak yang berubah menjadi cuka. Yang ketiga, jenis-jenis minuman halal adalah air atau cairan yang bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Contohnya adalah air mineral atau minuman lain yang bersih, tidak terkena najis. Jenis minuman halal yang keempat adalah air atau cairan yang suci, itu didapatkan dengan cara yang halal, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya adalah air mineral atau minuman lain yang dibeli dengan hasil pekerjaan yang halal. Bagaimana ya cara membiasakan mengonsumsi minuman halal itu? Di antaranya yaitu yang pertama, jangan meminum minuman yang belum jelas kehalalannya. Yang kedua, minuman yang kita minum harus sehat, bersih, dan halal. Dan yang ketiga adalah sebelum minum harus membaca doa atau membaca basmalah. Yang keempat, jangan minum minuman dengan berlebihan. Apa saja ya hikmah kalau kita sudah mengonsumsi minuman yang halal itu? Hikmahnya diantaranya yang pertama adalah kita akan memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik karena telah menaati perintah Allah, sekaligus terhindar dari akhlak yang tercela. Yang kedua, kita akan tetap terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, kita akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Tadi kita sudah belajar tentang minuman halal. Sekarang yang kedua kita belajar tentang minuman haram. Apa ya pengertian dari minuman haram itu? Pengertian dari minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum karena dilarang oleh syariat Islam. Ada beberapa minuman yang dilarang oleh agama untuk diminum karena bersifat tidak baik dan membahayakan. Minuman yang haram ini diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 157. Apa saja ya yang termasuk jenis-jenis minuman haram itu? Kita akan belajar tentang jenis-jenis minuman haram.
Jenis minuman haram yang pertama adalah semua minuman yang memabukkan apabila diminum dapat merusak badan, akal, jiwa, dan moral. Contohnya adalah minuman arak, minuman khamr, dan lain-lainnya. Jenis minuman haram yang kedua adalah minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Contohnya adalah darah dan air kencing. Yang ketiga, jenis minuman haram adalah minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal. Contohnya adalah minuman hasil curian, minuman hasil menipu, dan lain-lainnya. Nomor 4, jenis minuman haram adalah minuman halal yang diproses menjadi minuman yang haram. Contohnya adalah air tape yang diproses menjadi minuman yang memabukkan. Bagaimana ya cara kita menghindari minuman yang haram itu? Di antaranya caranya adalah yang pertama, kita menghindari minuman dari hasil usaha yang haram. Yang kedua, kita harus menghindari minuman yang membahayakan bagi tubuh dan kesehatan kita. Yang ketiga, kita harus menghindari minuman yang tidak jelas kehalalannya. Apa saja ya akibat buruk apabila kita mengonsumsi minuman yang haram? Akibat buruknya diantaranya yang pertama adalah mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, ibadah yang kita kerjakan akan sia-sia. Yang ketiga, akan membentuk sifat syaitoniyah seperti suka marah, berbohong, dan berkhianat. Yang keempat adalah badan kita menjadi tidak sehat dan mudah sakit. Ini ada soal latihan tentang minuman yang halal dan minuman yang haram. Soal yang pertama, apa pengertian minuman yang halal itu? Nomor 2, apa pengertian minuman yang haram? Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis minuman halal dan contohnya. Yang keempat, sebutkan jenis-jenis minuman haram dan contohnya. Dan yang kelima, sebutkan hikmah mengonsumsi minuman yang halal. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar Mapel Fikih kelas 6 tentang minuman halal dan minuman haram. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.